Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Selasa 14 Februari 2023, oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kembali saya mengajak, mari kita semua datang mencari wajah Tuhan. Kita meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebab sesungguhnya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama memuliakan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur pasal 95 ayat 1 dan 3. Mari kekasih Kristus, kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dari kitab Galatia pasal 3 ayat 10 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia pasal 3 ayat 10 dan 13. Kristus menanggung kutuk yang seharusnya menimpa diri kita. Sekali lagi, kekasih Kristus, Kristus menanggung kutuk yang seharusnya menimpa diri kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pemirsa kekasih-kekasih Kristus, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Kristus menanggung kutuk yang seharusnya menimpa diri kita. Sehingga olehnya kita dibebaskan dari hukuman dosa. Sebagai orang yang berdosa, kita tidak akan mampu melakukan seluruh perintah Tuhan secara sempurna. Sedangkan orang yang tidak menaati perintah Tuhan akan mengalami hukuman. Dengan kata lain, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang berdosa, ingat, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang berdosa
tidak akan mampu membebaskan yang bersangkutan dari kutuk atau hukuman dosa. Namun Kristus di dalam kasih-Nya telah rela menanggung hukuman tersebut pada diri-Nya sendiri di kayu salib. Sehingga dengan demikian kita ditebus dan dibebaskannya dari kutuk dosa dan menerima anugerah keselamatan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, Rasul Paulus menjelaskan pengorbanan Kristus ini di dalam Galatia pasal 3. Di situ ia mengutip firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 27 dan menulis, "Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat." Melaluinya, Paulus menegaskan bahwa tidak seorang pun manusia berdosa yang akan luput dari kutuk atau hukuman. Kemudian ia mengutip firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 21 dan menulis, "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Melaluinya Paulus menjelaskan bahwa dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, Kristus telah menebus kita dari hukuman dosa, yaitu dengan menanggungnya pada diri-Nya sendiri sehingga kita diselamatkan dari hukuman. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita melihat begitu besar pengorbanan Kristus di atas kayu salib karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dunia tidak bisa memberikan itu kepada kita. Seharusnya kita yang digantung di atas kayu salib, seharusnya kita yang dikatakan terkutuk, bukan Tuhan Yesus Kristus, tetapi karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Sehingga Yesus mau menjadi terkutuk untuk saudara dan saya. Jadi saudara perhatikan betapa besarnya hidup saudara dan saya merupakan sebuah nilai yang sangat mahal. Artinya bahwa saudara dan saya punya nilai kehidupan adalah senilai kematian Yesus di atas kayu salib. Sebab Yesus mati di atas kayu salib menebus saudara dan saya. Yesus menebus saudara dan saya bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Nya yang mahal, darah-Nya yang kudus. Kristus menebus saudara dan saya. Sebab itu sepatutnya kita harus menghormati karya penebusan yang Yesus lakukan di atas kayu salib bagi kita semuanya. Apa yang mau kita banggakan? Apakah saudara berpikir dengan saudara berbuat baik, saudara punya harta benda, kekayaan, punya titel, posisi, maka saudara bisa menebus diri saudara dari hukuman dosa? Saudara harus ingat bahwa itu semuanya sia-sia. Tetapi hanya oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, sehingga Ia mau mati menjadi terkutuk di atas kayu salib untuk membayar lunas setiap kita. Kalau hari ini dunia boleh merayakan Valentine Day, merupakan hari kasih sayang. Tapi saya mau katakan bahwa semuanya tidak seperti yang Yesus berikan bagi setiap kita di atas kayu salib. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita jangan menyia-nyiakan
apa yang telah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, melalui pengorbananmu, Engkau telah menebus serta memerdekakan diri kami dari kutuk dan hukuman dosa. Anugerah-Mu yang menyanggupkan diri kami untuk memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Sebab Engkau menghapuskan masa lalu kami yang kelam dan membuka lembaran yang baru bagi hidup kami. Tolonglah diri kami agar mampu mengisi hidup kami secara bertanggung jawab, menyenangkan hati-Mu dan membagikan kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal. Mengawali hari ini, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami alami sepanjang malam di dalam hidup kami. Dan kami boleh ada pada pagi hari ini karena anugerah-Mu. Kami percaya Engkau yang telah memulai karya yang indah di dalam hidup kami, yaitu dengan menyelamatkan kami, akan meneruskannya sampai sempurna. Oleh sebab itu, bentuklah hidup kami agar menjadi semakin serupa dengan hati-Mu. Berkati semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Dan jauhkanlah diri kami dari pencobaan. Ampuni dosa dan salah yang kami buat yang berlawanan dengan perintah-perintah-Mu. Dan kami mohon belas kasihan-Mu. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, berikan kami damai-Mu. Berikan kami sukacita-Mu. Berikan kami kebenaran-Mu. Biar kami hidup sejajar dengan firman-Mu oleh tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk semua keluarga hamba, saudara-saudari hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap pribadi. Mohon kasih-Mu melimpah-limpah atas setiap pribadi. Biar hidup kami sungguh sadar sepatutnya kami adalah orang-orang yang harus digantung di atas kayu salib karena dosa kami. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau menggantikan posisi kami dengan mati terkutuk di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu peduli kepada kami. Hamba berdoa agar setiap pribadi kami diberkati, biar hidup kami menjadi berkat kepada setiap hidup rumah tangga kami. Tuhan, berkati kami semuanya. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami menghormati, kami menghargai-Mu, jeripaya-Mu, karya-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Bapa, terima kasih. Berkati hidup rumah tangga setiap umat-Mu yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Biarlah hidup rumah tangga kami hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga kami akan melihat bahwa Engkau ada di dalamnya. Berkati para istri, berkati para suami, berkati anak-anak cucu, dan berkati orang tua, orang-orang yang kami kasihi. Demikian juga Tuhan tolong memberkati
seluruh tugas, pekerjaan, usaha, bisnis kami yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Biarlah kasih-Mu menolong kami, sehingga apa yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan boleh berhasil dengan baik, karena Engkau yang memberkatinya. Berkati anak-anak kami di dalam bangku pendidikan mereka. Tuhan beri hikmat kepintaran dan berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka fokus kepada tujuan mereka di bangku pendidikan, yaitu mereka belajar sungguh-sungguh. Mereka boleh menatap hari depan mereka karena mereka serius untuk belajar. Tuhan memberkati dengan hikmat kepintaran dalam hidup mereka. Biar mereka menjauhkan segala pikiran-pikiran mereka yang kotor. Biar mereka menjauhkan segala pergaulan-pergaulan mereka yang tidak benar. Tapi mereka fokus kepada apa yang harus mereka kerjakan sebagai seorang murid. Biar mereka dapat mengatur waktu mereka. Tidak terlalu banyak bermain. Tapi mereka sungguh-sungguh mengatur waktu yang benar di dalam belajar. Bahkan mereka tetap tunduk dan hormat kepada orang-orang tua mereka. Biarlah mereka boleh mendengar nasihat, petuah daripada orang tua mereka. Sebab itu perintah-Mu kepada anak-anak. Biar mereka diberkati dengan umur panjang. Mereka diberkati dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Tuhan memberkati juga para orang tua agar mendidik anak-anak ini dengan kasih Kristus. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan tangan besi. Tetapi dengan kasih Kristus. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang ada pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan juga mereka pekerjaan yang mereka butuhkan. Biarlah mereka boleh memperoleh pekerjaan yang layak, yang pantas, yang sanggup mereka kerjakan. Sehingga mereka diberkati untuk kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hamba tetap berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah dengan 1 tahun usia baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka boleh melihat kasih-Mu yang begitu besar. Sehingga mereka menghargai usia baru yang dipercayakan kepada mereka. Dengan mereka sungguh-sungguh hidup mengasihi Engkau, melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan memberkati mereka dalam keadaan sedih, dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Hamba minta kasih Kristus turun bagi mereka pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sakit penyakit, roh-roh penyakit yang mengikat mereka, hamba putuskan dari kehidupan pribadi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba perintahkan roh-roh penyakit Engkau keluar dari kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kuasa darah anak domba Allah turun atas setiap pribadi yang sakit. Menyucikan, menguduskan, memulihkan dan menyembuhkan kembali Anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan itu. Terima kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus yang tercurah di Kalvari. Menyembuhkan Anda sekarang. Menyembuhkan Anda sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sambut dengan iman kami. Dengan sukacita. Karena kami disembuhkan jasmani dan rohani. Terima kasih untuk karya yang Engkau lakukan dengan mati terkutuk di atas kayu salib. Karena Engkau mengasihi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, melimpah atas wilayah kami ini. Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Bahkan kota kami, kota Manokwari, di atas tanah Papua ini. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu kepada setiap kami yang ada di dalamnya. Dan biarlah setiap kami menghormati tanah ini dengan hidup benar di atas tanah ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapa, pagi hari ini hamba berdoa memberkati seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan yang pada pagi hari ini bersama-sama dengan hamba berdoa kepada hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di kota Manokwari. Tuhan, Engkau yang memanggil hamba-Mu. Engkau punya rencana yang besar atas hidup hamba-Mu. Biar Tuhan membuka mata hatinya untuk boleh melihat rancangan rencana-Mu itu. Sehingga dia hidup sungguh mengikuti apa yang Engkau mau, ya Allah. Jikalau Engkau telah mati di atas kayu salibnya karena Ia, maka sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Engkau, ya Allah, untuk menyatakan rencana-rancangan-Mu dalam kehidupannya. Biar Tuhan berikan hati yang taat dan setia untuk tunduk dan melakukan perintah-Mu dalam kehidupannya. Sehingga ia boleh menjadi berkat kepada istrinya, menjadi berkat kepada anak-anaknya, menjadi berkat kepada orang tua, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dia memulai dengan hidup benar dalam nama Tuhan Yesus, menjadi berkat kepada dunia ini. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya, berikan kerendahan hati dan takut akan Tuhan dalam hidupnya, sehingga hidupnya senantiasa memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea, yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea, dalam semua aktivitasnya setiap hari. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, jasmani dan rohani. Tuhan berikan pikiran-Mu dalam pikirannya, sehingga dia boleh berpikir positif ke depan. Dia boleh berpikir seperti apa yang Engkau mau. Segala keputusan yang ia lakukan seperti yang Engkau mau. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya setiap saat. Berkati keluarganya, berkati anak-anak cucunya, berkati seluruh tugas pekerjaan mereka, pendidikan mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, tangan Tuhan tolong di dalamnya. Sehingga pergumulan bukan pergumulan bagi mereka, sebab Tuhan membuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes, yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berkenan kepada Engkau. Biarlah hamba-Mu berjalan dari waktu ke waktu di dalam takut akan Tuhan. Hamba-Mu boleh menjadi berkat sebagai seorang istri penolong kepada suaminya, menjadi seorang ibu yang takut akan Tuhan, menuntun, mengasuh anak-anaknya di dalam kebenaran-Mu. Berkati semua tugas pekerjaan usaha mereka, dengan tangan-tangan yang mereka lakukan pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Tuhan juga memberkati kedua anak mereka di dalam bangku pendidikan.
sehingga apa yang dikerjakan di dalam bangku pendidikan oleh kedua anak ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan menyertai mereka setiap saat, lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biarlah hidup mereka senantiasa mempermuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pimpin, bimbing hamba-Mu terus berjalan di dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Pakai hidupnya untuk sungguh menjadi berkat kepada istri kekasih, kepada anak-anak cucu tercinta, dan semua orang-orang yang Dia layani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hikmat Tuhan melimpah atas hidupnya sebagai seorang pendidik, sehingga dia boleh mendidik anak-anak di dalam asuhannya dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ia menjadi berkat kepada semua orang yang dididik olehnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi, pelihara ia. Jauhkan ia dari segala tekanan, pencobaan. Bahkan jauhkan dia dari segala yang tidak diharapkan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa Tuhan bagi kota Jayapura. Tuhan berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Bahkan spesial kepada mereka yang mengalami musibah. Beberapa waktu lalu, Tuhan menghibur mereka. Tuhan membalut luka hati mereka yang mengalami musibah, yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya, yang kehilangan harta benda. Tuhan balut luka hati mereka. Dan Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Damai sejahtera, kasih Kristus turun atas kota Jayapura dan setiap umat Tuhan di sana dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Manokwari hari-hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu ini, sehingga hidupnya terus boleh menjadi berkat kepada anak cucu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu untuk melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Dari kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu untuk boleh selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan lindungi ia siang dan malam. Jauhkan dia dari segala tekanan. Jauhkan dia dari segala pekerjaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jauhkan dia dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu. Biar damai sejahtera sukacita turun pagi hari ini. Melimpah atas hati dan pikirannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa, Gembala Jemaat dari GPHI Jemaat Victory Reremi Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berikan kekuatan bagi hamba-Mu. Biarlah kuasa kasih-Mu yang telah Engkau buktikan mati terkutuk di atas kayu salib menjadi bagian daripada hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu sungguh-sungguh taat dan setia melaksanakan apa yang Engkau mau dalam kehidupan pribadinya, rumah tangganya, bahkan spesial di dalam pelayanan, dalam pengembalaannya. Tuhan memberkati ia. Hamba berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu.
Biarlah beliau boleh menerima kesembuhan yang Tuhan telah kerjakan di atas kayu salib bagi pribadinya. Sehingga semua sakit penyakit yang mengganggu tubuh jasmaninya dipatahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba tetap melepaskan kesembuhan turun bagi hambamu Bapak Pendeta Kristom Kapisa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati hambamu. Berikan ia roh takut akan Tuhan dalam pelayanannya. Sehingga apa yang ia kerjakan, semuanya tertuju bagi kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Hamba juga berdoa, Tuhan memberkati semua para hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, dalam semua tugas fungsi mereka sebagai gembala jemaat, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai evangelis. Biarlah semuanya boleh taat setia dengan apa yang dipercayakan kepada mereka, dengan sungguh-sungguh melakukan di dalam takut akan Tuhan. Biarlah setiap kami menaruh, bergantung hidup kami kepada Engkau, bukan kepada keadaan, bukan kepada orang dunia, tapi kami sungguh-sungguh berharap hanya kepada Engkau, dan kami taat setia melakukan apa yang Engkau mau. Sebab sesungguhnya kami adalah milik Engkau, di mana Tuhan sudah menebus kami dengan kematian di atas kayu salib, dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Biarlah itu sungguh kami kerjakan dengan takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang tidak ada duanya itu atas setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hanya kepadamu kami berserah pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan juga tolong supaya semua kami benar-benar tunduk dan taat kepada apa yang Engkau mau. Demikian pagi hari ini, hamba juga mau berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Jufri Samori, bersama dengan istri kekasih Ibu Kori Renyaan dan anak-anak mereka. Tuhan memberkati, pimpin bimbing mereka untuk hidup di dalam kebenaran-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka sungguh tunduk dan taat kepada perintah-perintah-Mu, dan hidup mereka memuliakan Engkau siang dan malam. Hidup mereka boleh menjadi teladan kepada banyak orang di sekitar mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar apa yang mereka kerjakan dengan disiplin. Mereka bekerja dengan kejujuran, sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya bagi hormat kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori bersama dengan keluarga besarnya. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, bahwa hidup hamba-Mu tetap taat, setia kepada apa yang Engkau telah gariskan, sehingga dia sungguh mengerti bahwa kehidupannya hanyalah anugerah Tuhan. Biar dia boleh menjadi berkat kepada istri kekasihnya, menjadi berkat kepada anak cucunya dalam nama Tuhan Yesus. Spesial kepada Yayasan Eden House yang dipimpinnya. Tuhan berkati yayasan ini. Biarlah kasih yang tidak terbatas melimpah ruah kepada setiap orang yang mereka layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah setiap orang yang dilayani oleh Eden House dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Kami mengucap syukur kebersamaannya dan kami sangat berharap setiap kita boleh jumpa lagi pada besok pagi. Ingat, siaran kami pada FB MDC Manokwari. Biarlah setiap kita boleh bergabung di dalamnya, dan kalau saudara diberkati, sangat besar harapan kami saudara boleh berbagi kepada orang lain juga, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan pakai hidup saudara dan saya untuk menjadi berkat. Ingat, hanya anugerah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hidup yang benar kepada setiap kita. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang telah terbukti, di mana Tuhan telah mati terkutuk di atas kayu salib karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Sebab itu kita harus menghormati anugerah-Nya dalam setiap kehidupan kita. Dan satu hal yang harus saudara ingat selalu, bahwa nilai hidup kita, nilai hidup saudara dan saya adalah senilai kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi dunia tidak bisa membayar hidup kita, hanya Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap andalkan Yesus Kristus. Salam, salam MDC.